Oke teman-teman, materi pertama itu tentang teori sel, yang mana sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, tetapi memiliki peran penting dalam aktivitas fisiologis, seperti memproduksi enzim dan metabolit penting. Sel mengandung asam nukleat yang berfungsi dalam sintesis protein dan pewaris sifat, atau disebut dengan hereditas. Nah, fungsi sel sendiri, sel melakukan berbagai aktivitas penting seperti respirasi, fotosintesis, dan metabolisme. Sel juga menjadi dasar penyusun jaringan, yaitu organ, sistem, organ, hingga organisme. Perkembangan teori sel. Menurut Aristoteles dan Paracelsus, mereka berpendapat bahwa makhluk hidup itu tersusun dari unsur-unsur berulang. Sedangkan Robert Hooke tahun 1665, mereka berpendapat bahwa melihat ruangan kecil pada gabus dan lensa disebut dengan sel atau disebut dengan cella. Adapun pendapat Grew dan Malpighi, mereka menemukan ruang kosong dengan dinding selulosa atau disebut dengan vesikel. Adapun menurut Anthony van Leeuwenhoek, yang mana memperkenalkan mikroskop sederhana dan nukleus. Menurut Hertwig pada tahun 1829, mereka menemukan teori tentang protoplasma. Adapun Robert Hooke itu pada tahun 1831, mereka berpendapat bahwa nukleus adalah komponen dasar sel. Adapun menurut Sladen atau Schwamm 1839, semua makhluk hidup itu terdiri dari sel. Adapun Albert Kolker 1858, yang mana sperma dan ovum adalah elemen histologis. Adapun menurut Virchow 1858, sel berasal dari sel sebelumnya omnis atau disebut dengan omnis cellulosa celulosa. Adapun menurut Sladen, yaitu pada tahun 1878, yang mana mereka mengamati karyokinesis dan atau disebut dengan pembelahan inti sel. Oke, lanjut. Yang mana di sini fungsi sel itu untuk mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transportasi senyawa, pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan bentuk sel ini seperti uniseluler, multiseluler, batang atau disebut dengan basil bakteri, bulat atau kukus, bakteri, memiliki badan buan atau muscom. Lanjut. Nah, ukuran sel sendiri, sel berukuran sangat kecil sekali, teman-teman. Mana sel ini dilihat di mikrometer dan membutuhkan mikroskop atau yang monokuler, binokuler, dan atau elektron untuk melihatnya agar terlihat lebih jelas. Pengukuran sel, pengukuran panjang atau lebar sel dilakukan dengan mikrometer okuler dan dikalibrasi menggunakan mikrometer objektif. Tipe sel ada dua, ada sel eukariot dan ada sel prokariot, yang mana sel eukariot ini memiliki membran inti, terdapat pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia, bersifat aerob, respirasi dilakukan pada mitokondria, dan bersifat multiseluler atau uniseluler. Adapun nih sel prokariot ini tidak memiliki inti sel, sedangkan eukariot memiliki, dan sel prokariot tidak memiliki inti sel. Nah, terdapat sel prokariot sendiri terdapat pada sel bakteri, cyanobacteria algae, bersifat uniseluler, bersifat aerobik atau anaerobik. Terdapat di yang mana sel prokariot ini terdapat di ribosom dan sitoplasma. Struktur DNA-nya melingkar,
organel tidak kompleks. Lanjut, sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini memiliki sel tebal, selulosa, hemiselulosa, lignin, pektin. Terdapat kloroplas, vakuola besar, perisisom, dan glikosom, gliosisom. Biasanya tidak memiliki lisosom atau badan Golgi yang dominan. Berbentuk sel kaku, sitokinesis dengan pembentukan dinding sel baru. Nah, sitokinesis meristem memungkinkan pertumbuhan sepanjang hidup. Ke sel hewan. Sel hewan ini tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola dan kloroplas. Terdapat nukleus, badan Golgi, sentriol, dan lisosom. Sitokinesis dengan invaginasi, totipotensi lebih rendah dari sel tumbuhan. Sekarang itu sel bakteri. Sel bakteri ini merupakan kapsul berupa lapisan mukus berikatan dengan sifat patigenitas. Itu ada flagel, yang mana struktur untuk bergerak. Flagel itu struktur untuk pergerakan sel bakteri, yang mana terdapat pada ekornya itu untuk pergerakannya gitu. Nah, pili atau fimbriae berupa benang halus pada gram negatif dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma. Bentuk selnya tetap tidak memiliki vakuola, memiliki membran sel seperti ribosom, mesosom, pilutin, dan spora. Lanjut, penyusun sel itu terdiri dari air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, mineral seperti kalsium, natrium, kalium, dan fosfor. Oke, materi 1 dari biologi sel sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi 2. Materi 2 ini yaitu membahas tentang organel sel. Oke. Yang pertama yaitu struktur sel nih, ini sel ya. Yang mana sel ini tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel, pusat reaksi, kontrol, aktivitas dan reproduksi sel, penentu pola aktivitas atau disebut fungsi dan kerja sel. Bentuknya bulat atau spherical dan umumnya di tengah, polinuklear, diameter 6 sampai 8 mm. Nah, sel ini memiliki membran inti atau tidak ada berpori. Sel memiliki nukleoplasma atau karyoliphe kental dan nukleus lebih padat, tidak terbungkus membran, mengandung DNA dan tempat sintesis RNA pada sintesis. Inti sel. Kita masuk ke yang pertama yaitu inti sel atau disebut dengan nukleus. Nah, yang mana membran inti sel ini terdiri dari 2 lapis dengan pori 400 sampai 74 dengan berjarak 200 sampai 300 ampere. Pore kompleks mengatur aliran ion dan molekul. Inti sel berhubungan dengan RE dan ribosom, terdiri atas memiliki kromatin dan terdiri atas DNA yang berhubungan dengan histon. Memiliki DNA dan RNA polimerase dan enzim glikolisis dan siklus asam sitras. Nukleolus memiliki RNA polimerase, RNase, NADP, fosforilase, dan ATP-ACC yang terstruktur, memungkinkan sel menjalankan fungsinya. Lanjut ke mitokondria.
yang mana fungsi mitokondria ini itu sebagai tempat oksidasi substrat dan sintesis ATP energi sel. Tempat awal sintesis urea, sekresi enzim seperti sitokrom, oksidase, dan ATPase. Bentuk mitokondria ini bulat, memanjang, seperti kapsul dengan ukuran bervariasi, diameter sekitar 0,5 mm dengan panjang 7-10. Jumlah mitokondria tergantung pada kondisi dan jenis sel. Memiliki membran ganda. Membran dalam bentuk kristal itu tempat enzim oksidasi. Bagian dalam mengandung matriks. Enzim memiliki enzim TCA kecuali flavoprotein suksinat. Lanjut ke retikulum endoplasma, yaitu RE atau disebut dengan RE. Bentuk ruangannya yaitu siterna, ruangan pipis berlapis yang saling berhubungan. Tubuler, bentuk tabung atau saluran. Vesikuler, bentuk gelembung dan lebih lepas. Membran terlipat membatasi lumen. RER memiliki ribosom untuk sintesis protein, misalnya di sel pankreas. Ada SER tanpa ribosom untuk sintesis lipid. Sekresi dan RER membawa ke aparatus Golgi. Nah, lanjut ke ribosom, yang mana ribosom ini mengandung asam nukleat yang berbeda dengan terdapat dalam kromatin pada inti sel. Terdiri atas nukleoprotein diameter N15 mu dengan sintesis protein. RNA melekat pada ribosom atau poliribosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida. Dapat melekat pada organ sel yang membran retikulum endoplasma pada organ sekresi atau soliter. Nah, terdapat juga pada sitosol. Ribosom tersusun berderet dengan hubungan oleh semacam benang halus. Selanjutnya itu badan Golgi atau aparatus Golgi Buhan, yang mana badan Golgi ini organel untuk pembuangan dan pemisahan jenis-jenis protein intrasel. Fungsi berkaitan dengan transportasi protein keluar sel, kompleks dekat inti sel, dan berhubungan dengan RE, tempat reproduksi glikoprotein, mengatur aktivitas membran sel. Struktur badan Golgi itu sacola, yang mana gelembung pipi bertumpuk, sisi cembung menghadap inti sel, sisi maturifage menghadap keluar sel, vesikel sekretoris yaitu gelembung bulat atau oval di tepi maturifage. Mikrovesikel, vesikel kecil di sekitar forming pack untuk transfer. Selanjutnya lisosom, yaitu organel yang memiliki enzim hidrolase dengan berdiameter 250 sampai 270 UM. Terbentuk bulat atau oval yang jumlahnya tidak berisi partikel kecil berukuran 55 sampai 84. Lisosom primer berasal dari aparatus Golgi. Sitolisosom menghancurkan bahan sel yang terpakai lagi. Fungsi lisosom primer yang pertama yaitu sekresi enzim. Yang kedua, fungsi dengan mitokondria yang telah mati dan menjadi sitolisosom. Ketiga, fungsi dengan vesikel
pinositosis. Keempat, fusi dengan fagosom. Kelima, dagang lisosom lain membentuk badan multivesikuler. Selanjutnya yaitu kloroplas, yang mana kloroplas ini sebagai tempat fotosintesis. Yang pertama yaitu pigmen utama, yang mana mengandung klorofil untuk menyerap cahaya matahari. Lokasi hanya ada pada sel tumbuhan dan alga. Struktur penting memiliki membran ganda, tilakoid, dan stoma. Energi mengubah energi cahaya menjadi glukosa seperti energi kimia. Nah, DNA sendiri mengandung DNA sehingga dapat mengandalkan diri. Peran ekologi mengandung rantai makanan dengan menghasilkan oksigen. Selanjutnya protoplasma. Protoplasma aktif melakukan metabolisme, terdiri atas sitoplasma dan fasciola. Granula adalah organel dan inklusio untuk fungsi metabolisme sel. Di antaranya sel dan inklusio terdapat matriks dan sitoplasma yang terdiri dari molekul protein berupa makromolekul. Komponen lainnya karbohidrat, lipid, vitamin, enzim, dan bahan organik berupa ion. Bahan tersebut menyerap sitoplasma berbentuk bahan setengah cair dengan derajat kekentalan tertentu, atau pada derajat sel terdapat gerakan brom yang bersifat koloid. Lanjut ke sitoplasma. Sitoplasma ini letaknya di area antara nukleus dan membran plasma berisi organel. Komposisinya ekstoplasma lebih kental, banyak granula. Endoplasma lebih cair, sedikit granula. Isinya mengandung senyawa organik. Hasil metabolisme termasuk 75-85% air, 10-20% protein, 2-3% lipid, 1% karbohidrat, 1% senyawa anorganik. Sitoskeleton protein membentuk filamen untuk mendukung sel, termasuk mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Proses dalam sitoplasma terjadi proses glikolisis, hidrolisis, dan proses metabolisme lainnya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke organel lain. Organel lain ini seperti sentriol, yang mana proses pembelahan sel, fibril, itu membentuk benang untuk kontraktilitas pada sel otot, atau disebut dengan myofibril, dan pada sel epitel tonofibril untuk bantu tonus sel serta membantu mikrobodies, sekresi enzim, peroksidase, dan berikatan. Dengan klorofil dan mitokondria terdapat pada sel endosperm, pada biji kaya minyak, dan spesosom yang terdapat pada jaringan penyimpan lemak, membentuk penyimpan metabolisme lemak. Inklusio atau paraplasma, hasil metabolisme tetapi tidak ikut dalam proses metabolisme. Misalnya timbunan makanan, butir sekresi, dan pigmen. Pada sitoplasma. Atau adapun tonoplas, membran fasciola. Dari kedua sudah selesai ya teman-teman. Lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang siklus sel. Yang mana siklus sel ini adalah rangkaian proses
yang dilalui oleh sel untuk tumbuh, berkembang, dan membelah menjadi 2 sel anak. Siklus ini penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan dan reproduksi organisme. Nah, setiap organisme, baik uniseluler maupun multiseluler, berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel adalah rangkaian terjadi terurut-urut yang terjadi dalam sel, menyebabkan membran menjadi 2 sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Nah, siklus sel sendiri memiliki fitur-fitur seperti ini. Yang mana fitur prokariotik itu jenis pembelahannya pembelahan biner, sedangkan eukariotik mitosis dan meiosis. Fitur kompleksitas prokariotik lebih sederhana dan cepat, sedangkan eukariotik lebih kompleks dan lama. Replikasi DNA terjadi di sitoplasma, sedangkan eukariotik terjadi di dalam inti sel. Organelnya prokariotik ini tidak ada organel yang terlibat, sedangkan eukariotik organel seperti sentriol dan benang spindle terlibat. Regulasi kurang terkontrol. Eukariotik ini terkontrol ketat dengan titik pemeriksaan. Jumlah kromosom prokariotik ini biasanya 1 kromosom sirkular, banyak kromosom linear. Nah, lanjut. Nah, siklus sel prokariotik ini seperti ini ya. Bisa dilihat. Oke. Nah, siklus sel prokariotik, siklus dikenal dengan pembelahan biner atau disebut dengan binary fission. Siklus sel prokariotik itu disebut dengan pembelahan biner, yang mana tahap-tahapnya itu replikasi DNA sirkular tunggal direplikasikan dari titik ori. Yang kedua itu pemisahan DNA, 2 salinan DNA bergerak ke kutub berlawanan. Ketiga itu pertumbuhan sel memanjang untuk memisah komponen. 4 pembentukan setum, yang mana membran plasma melipat ke dalam membentuk dinding sel baru. Yang kelima yaitu pembelahan atau disebut dengan sitokinesis, yang mana sel membagi menjadi 2 sel anak identik. Siklus sel eukariotik adalah rangkaian proses terorganisir yang dilalui oleh sel tumbuh, menduplikasi materi genetik, dan membelah menjadi 2 sel anak. Siklus ini terbagi menjadi 2 fase utama, yaitu interfase dan fase pembelahan, disebut juga dengan meiosis atau sitokinesis. Ini penjelasan tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu interfase. Interfase ini yaitu fase persiapan untuk pembelahan, yang mana terdiri dari fase G1 atau GAP1, yang mana sel tumbuh dalam ukuran mensintesis protein dan organel. Fase S atau disebut dengan sintesis, yaitu replikasi DNA terjadi menghasilkan 2 salinan identik dari setiap kromosom. Adapun fase G2, GAP2, sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk mitosis. Lanjut. Kedua yaitu fase M atau disebut dengan mitotik. Fase M ini itu pembelahan sel terdiri dari mitosis. Pembelahan inti sel menghasilkan 2 inti anak yang identik. Profase kromosom memadat, membran inti menghilang, dan benang spindle mulai terbentuk. Metafase kromosom berjajar di bidang ekuator sel. Anafase kromatid saudara terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Telofase kromosom mencapai kutub, membran inti terbentuk kembali dan kromosom mulai mengentur.
Sitokinesis, pembelahan sitoplasma menghasilkan dua sel anak yang terpisah. Nah, seperti ini siklus sel eukariotik. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya yaitu apoptosis, yang mana apoptosis ini sel kematian yang mana apoptosis ini adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut gitu. Adapun nekrosis, yang mana kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali, biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi pada kulit kita gitu. Nekrosis ini dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Selanjutnya yaitu gangguan siklus sel atau kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang dapat menyebabkan kanker gitu. Sel kanker ini mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan dan membentuk tumor. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video tentang materi biologi sel dengan guru Bapak Heri Ade Surya MSI. Mungkin segitu dulu video dari saya. Sebelumnya jika ada kata-kata yang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.